Warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya di kelas 11, yaitu teks ceramah. Teks ceramah ini sama halnya dengan pidato, dan materi ini sudah kalian dapatkan waktu di SMP. Jadi kalian sudah dapat gambaran seperti apa materi ini, tapi di SMA ini akan lebih terperinci materinya. Oke, segera kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, dalam teks ceramah ini kalian wajib menginformasikan permasalahan aktual. Maksudnya permasalahan aktual adalah fakta-fakta yang baru. Jadi di sini nanti akan ada informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Kemudian nanti ada jenis-jenis informasinya seperti apa. Terus tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Oke, informasi di sini maksudnya itu tentang pemberitahuan tentang kabar sesuatu. Informasi bisa dapat dalam memperhatikan 5W. 1H. Kemudian permasalahan aktual ini harus berupa peristiwa yang benar-benar terjadi dan sedang menjadi banyak pembicaraan orang banyak. Istilahnya seperti berita viral. Kemudian cara memahami informasinya itu bisa dilakukan dengan cara menyimak ceramah, kemudian mencatat informasi yang menarik, kemudian yang ketiga menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Oke, informasi yang pertama itu berdasarkan fungsi dan kegunaan. Di sini informasinya gunanya untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, mengajari pembaca. Yang ketiga, informasinya ini harus menyenangkan pembaca. Contoh misalkan ada berita tentang bagaimana cara menyikapi belajar daring di pandemi ini. Nah, di situ pasti nanti akan ada informasinya, kemudian di situ ada intinya mengajari seorang pembaca bagaimana caranya belajar daring yang enak. Kemudian harus juga informasinya menyenangkan. Yang kedua, itu informasinya berdasarkan format penyajian. Di sini biasanya itu berupa tulisan, gambar, atau lisan. Misalkan yang kalian sering lihat kayak banner-banner di pinggir jalan. Misalkan ada tulisan bahaya merokok. Kemudian ada tulisan lagi informasi tentang bahayanya seks bebas. Nah, itu termasuk ke dalam format penyajian. Yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Di sini bisa dibagi macam-macam. Ada informasi daerah, itu berarti beritanya tentang wilayah tertentu. Kemudian nasional. Kalau nasional berarti Indonesia. Yang tiga itu mancanegara, berarti informasinya tentang luar negeri selain di Indonesia, beberapa mancanegara. Yang keempat itu berdasarkan bidang kehidupan. Informasinya ini berarti tentang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Contoh misalkan di berita ada tentang pidato, tentang ceramah, tentang pendidikan di pandemi ini. Kemudian tentang fungsinya olahraga untuk kehidupan sehat kita. Kemudian tentang musik, sastra, budaya, dan iptek. Yang kelima, berdasarkan kepentingan. Ini menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Informasi ini menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Contoh ada informasi tentang yang lagi viral ini adalah tentang corona. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit corona. Ada apa aja, ada 3M, kemudian informasi menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Jadi informasi ini bisa mempengaruhi kehidupan pembaca. Contoh misalkan pembaca jadi bisa hidup sehat, bisa menjaga
kesehatannya, bisa mengikuti protokol kesehatan. Itu yang bagian yang kelima, informasinya. Kemudian yang keenam, informasi berdasarkan penyampaian. Di sini disampaikan secara berkala. Berkala itu maksudnya bertahap. Kemudian informasinya disediakan secara tiba-tiba. Karena biasanya informasi ini ada di saat sedang berlangsungnya kejadian. Jadi maksudnya secara tiba-tiba tuh itu. Kemudian informasi disediakan setiap saat. Jadi kalau emang ada berita tentang hal tersebut, itu akan diberitakan setiap saat. Informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Contohnya apa sih nih? Kira-kira agak ribet di sini ya. Jadi contohnya misalkan gini. Sekarang banyak para musisi yang sedang berlomba-lomba untuk tetap bisa hidup di pandemi corona ini. Jadi banyak musisi yang tidak bisa konser, banyak musisi yang tidak bisa bekerja seperti sebelum pandemi corona. Nah, di sini adalah ada informasi yang diinformasikan secara berkala, kemudian secara tiba-tiba juga, kemudian informasi yang disediakan setiap saat. Nah, itu termasuk ke dalam informasi yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam bagian tanggapan. Jadi di setiap isi ceramah atau isi pidato atau sebuah berita yang menanyakan sebuah informasi, itu tidak semuanya pembaca setuju. Nanti akan ada pembaca yang menolak, atau pembaca yang memberikan kritik, atau pembaca yang memberikan saran, pujian, atau sanggahan. Contoh misalkan ada sebuah isi ceramah tentang nikmatnya daring di saat pandemi corona. Nanti di situ isinya nanti ada misalkan murid-murid lebih sering berada di rumah, kemudian belajar lebih efisien menggunakan internet atau tidak harus bangun pagi. Nah, nanti ada beberapa pembaca yang bilang, enggak, ini mah enggak setuju saya seperti ini. Justru daring itu tidak menyenangkan. Nah, itu tanggapan dari sebuah isi ceramah. Kemudian langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah. Yang pertama, menyimaknya terlebih dahulu dengan seksama sehingga bisa menangkap secara utuh. Kemudian yang kedua, mencatat isi pokoknya. Yang ketiga, baru kita bisa memberikan tanggapan terhadap ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, atau pujian. Nah, tanggapan ini harus disertai dengan alasan dan bukti yang logis. Tidak boleh kita asal memberikan tanggapan tanpa adanya bukti. Oke, jadi biar kita bisa memperkuat tanggapan yang kita utarakan. Oke, sekarang kita akan menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ada unsur-unsurnya, ada struktur teks ceramah, ada kaidah kebahasaannya, dan ada simpulan isi ceramah. Oke, selanjutnya kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama itu wajib ada penceramahnya atau wajib ada orang yang memberikan sebuah informasi. Kemudian yang kedua itu ada pendengar atau audiens. Jadi wajib ada audiens, yang wajib ada pendengarnya. Kemudian yang ketiga ada materinya. Kemudian yang keempat ada metodenya. Kemudian yang kelima media ceramahnya seperti apa. Oke, kita masuk ke struktur. Itu yang pertama ada pembukaan atau istilahnya itu tesis. Itu isinya baru pengenalan masalah, pengenalan pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua itu ada isi. Isi di sini isi tentang rangkaian argumen. Jadi argumen-argumen si penceramah itu ada di bagian yang kedua. Dan dalam argumen ini wajib ada disertai berupa fakta-fakta yang mendukung sebuah argumen tersebut. Yang ketiga, penutup. Di sini penegasan kembali. Jadi penegasan kembali ini mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan.
Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada kata ganti. Kata ganti itu kata ganti orang pertama ada tunggal, kemudian kata ganti orang kedua jamak. Itu kalau kata ganti pertama itu contohnya seperti saya, aku, kami. Kemudian yang kedua itu bisa dalam bentuk anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara. Kemudian kata teknisnya adalah peristilahan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Contoh misalkan akan dibahas topik mengenai sastra. Berarti yang ibu bahas istilahnya ada prosa, ada puisi, ada majas, dan lain-lain. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental di sini contohnya seperti memprihatinkan, kemudian memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. Kemudian dalam kalimat majemuk bertingkat di sini sudah ibu sertakan banyak banget hubungan-hubungannya. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat. Ya, di sini ada penyambungnya atau ada konjungsinya, itu berupa ada hubungan waktu, syarat, penggadaian, tujuan, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri di situ. Contoh misalkan ada kalimat majemuk bertingkat hubungannya waktu. Contoh, ayah dibawa ke rumah sakit ketika saya sedang kuliah di Bandung. Nah, itu ada kalimat berjemuk bertingkat menggunakan hubungan waktu. Apa hubungan waktunya? Ketika. Oke, lanjut ke kalimat imperatif. Imperatif itu bisa banyak macamnya. Di sini ada yang perintah, ada yang permintaan, ada yang mengizinkan, ada ajakan, dan lain-lainnya. Di sini ada penyusunan teks ceramah. Langkah yang pertama, tentukan topik teks ceramahnya itu tentang apa. Kemudian tujuannya itu apa sih? Kemudian kerangkanya terlebih dahulu, baru setelah kita membuat kerangka, kita kembangkan kerangka tersebut menjadi beberapa bagian paragraf. Sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan itu maksudnya atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau yang tujuan umum itu memberitahukan informatif, mempengaruhi, dan menghibur. Nah, kalau khusus itu merupakan rincian dari tujuan umum. Sekarang kalau ibu tanya, apa perbedaan dari ceramah, pidato, khotbah, itu apa sih bedanya? Bedanya kalau pidato itu pembicaraannya di depan umum yang lebih cenderung bersifat mengajak pendengar mengubah persepsi. Kemudian kalau pidato itu juga lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi atau mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Nah, kalau khotbah itu pembicaraan di depan umum, tapi isinya itu khusus tentang keagamaan. Nah, kalau ceramah ini bersifat lebih umum. Ceramah itu menyampaikan sesuatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum dan disampaikan oleh pakar-pakar atau ahli-ahli dalam bidangnya. Cara menyusun ceramah itu yang pertama mengembangkan kalimatnya dulu, gagasan pokoknya telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. Kemudian yang bagian kedua, nah paragraf ini disusun sesuai dengan struktur, mana yang pendahuluan, mana yang isi, mana yang penutup. Yang ketiga dicermati kembali, ada nggak yang salah dalam ejaannya atau tanda baca maupun konstruksi kalimatnya.